Yang pertama, kita memiliki agenda untuk turun gunung, melakukan penyapaan, melindungi dan memberdayakan kaum alit. Kaum alit itu adalah pedagang rumah, petani, nelayan, abang becak, ojek, tukang parkir, termasuk pelaku-pelaku ekonomi, perajin, bum industri, intinya ekonomi kaum alit. Dan yang kedua, kaum alit juga anak-anak muda Indonesia, baik termasuk di kandungan, termasuk di balita, yang hari ini hingga remaja, serta pemuda dan mahasiswa. Kaum alit ini sesuai dengan amanah leluhur Nusantara, leluhur bangsa dan para pahlawan kita harus dilindungi hak-haknya sebagai rakyat dan warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, selaku Ketua Umum DPP APRI melakukan safari kaum alit ke tanah air, kita membangun menyapa mereka dengan rohaniah dan jiwa mereka yang dirasakan dengan melalui sebuah pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal. Kita tidak ada maksud lain kecuali ingin kaum alit Indonesia segera bangkit, ekonomi rakyat segera berputar kembali, dan kedaulatan ekonomi bangsa bisa kita rebut kembali dari cengkraman asing, sehingga Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai pendidikan tunggal ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ini bisa kita pertahankan. Siapapun yang bermaksud menjajah Republik, baik dari keturunan anak bangsa kita sendiri maupun dari kekuatan bangsa asing, APRI bersama rakyat, APRI bersama kaum alit, bersama PKN di tanah air, bersama pemuda dan mahasiswa akan di depan untuk melawan dan mengusir mereka. Karena negeri ini milik rakyat dan bangsa kita, bukan milik walaupun sudah dan bangsa asing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Sancai Rahayu. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, segenap pelaku ekonomi rakyat kecil kaum alit, pedagang, petani, nelayan, buruh, ojek, supir, becak, home industri, pemulung, dan pelaku ekonomi rakyat kecil kaum alit yang lainnya yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan yang mulia ini, kami Dr. Ali Mahsun Atmo Mbiomet, Presiden Kumregah Bakti Nusantara, setelah mengikuti, menyaksikan, dan mendapatkan laporan dari seluruh tanah air terkait dengan kondisi ekonomi rakyat kecil kaum alit yang semakin berat yang dihadapi atas berbagai kesulitan dan keterbatasan dampak krisis kesehatan yang sudah mendera negeri ini selama 1 tahun 6 bulan sejak Maret 2020. Untuk itu, saudara-saudara, ada 3 hal mendasar yang hari ini sangat berat dihadapi oleh pelaku ekonomi rakyat kecil kaum alit. Yang pertama, daya beli rakyat yang semakin hari semakin menurun, sehingga menurunkan efektivitas roda perputaran ekonomi rakyat, UMKM, dan sektor informal. Walaupun tatkala berusaha berjualan
atau berproduksi, namun omset usaha, omset berjualan, dan omset berproduksi turun lebih dari 50%. Kemudian yang kedua, sebagian besar pelaku ekonomi rakyat kecil kaulo alit, UMKM, dan sektor informal hari ini juga telah kehabisan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah harus jualan aset atau pinjam ke sana kemari akibat krisis kesehatan yang berdampak sangat buruk terhadap jalannya roda ekonomi rakyat dan roda ekonomi nasional Indonesia. Kami di berbagai kesempatan, baik secara langsung turun gunung maupun melalui komunikasi via virtual, via telepon, serta mendapatkan laporan dari seluruh tanah air. Hari ini bukan hanya sektor informal, bukan hanya sektor mikro, namun sektor kecil juga menengah mengalami sebuah peluruan yang sangat berat dampak dari pandemi COVID-19 yang sampai hari ini kita belum mendapatkan sebuah kepastian kapan krisis kesehatan ini akan berakhir dan roda ekonomi rakyat akan bergerak secara efektif. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, adanya sebuah beban ekonomi yang sangat berat serta hambatan-hambatan persyaratan untuk mengakses kredit modal usaha di lembaga keuangan, baik kredit usaha rakyat KUR, Ultra Mikro Indonesia, LPDB KUKM Republik Indonesia, program kemitraan, serta dari lembaga keuangan milik pemerintah lainnya. Beban ekonomi itu adalah kredit modal usaha yang selama pandemi COVID-19 tertunggak, serta kredit leasing kendaraan roda 2 dan roda 4. Hambatan utama untuk mengakses kredit modal usaha di lembaga perbankan atau lembaga keuangan milik pemerintah yang lain adalah adanya BI checking, di mana selama pandemi krisis kesehatan 1 tahun 6 bulan, sebagian besar, hampir 80% pelaku UMKM dan sektor informal mengalami kredit macet sehingga BI checkingnya tidak lolos atau tidak bisa mengakses kredit modal usaha dari lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Untuk itu, saudara-saudara, kondisi ini juga diperkuat adanya temuan kami secara langsung di lapangan tatkala kami turun gunung ke seluruh Jawa, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ke Nusa Tenggara Barat 28 Juni 2021 yang lalu. Fakta nyata di lapangan 60-70% UMKM dan sektor informal gulung tikar. Fakta yang lain adalah 55% penduduk Republik Indonesia berdasarkan hasil Indopolitik Survei
telah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya, lebih dari 35 juta UMKM dan sektor informal dari 64,5 juta secara keseluruhan hari ini telah gulung tikar, dan sekitar 160 hingga 170 juta rakyat Indonesia menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Realitas ini sampai detik ini belum dapat dijawab oleh kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Kami sebagai Presiden Gumregah Bakti Nusantara, juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, serta Koordinator Forum Pimpinan Organisasi Usaha Rakyat Kecil Nusantara Urkantara, telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, khususnya terkait untuk stimulus ekonomi berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit ekonomi rakyat kecil, kaula alit, UMKM, dan sektor informal. Kita sudah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memutihkan BI checking serta beban bunga tertunggak selama krisis kesehatan. Kita juga telah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda cicilan kredit usaha rakyat, kredit ultramikro Indonesia, kredit di lembaga LPDB KUKM Republik Indonesia, program kemitraan BUMN, serta lembaga pembiayaan milik pemerintah yang lain 1 tahun ke depan, mulai Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Demikian pula saudara-saudara, kita juga telah meminta kepada Presiden untuk penundaan pembayaran kredit leasing kendaraan roda 2 dan roda 4 bagi UMKM dan sektor informal di seluruh tanah air 1 tahun ke depan. Surat terbuka itu dimaksudkan kita tidak ingin melonjaknya angka kemiskinan dan meluasnya ancaman kelaparan masif dan massal bisa menimbulkan gejolak sosial yang pada ujung dan akhirnya terlalu mahal ongkosnya untuk Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula saudara-saudara, kita juga tidak mau melihat sebuah kenyataan 6 Juli 2021 di Jakarta antar rakyat pengemudi ojol dengan debt collector leasing tertentu, ratusan akan berhadapan-hadapan antar warga negara Republik Indonesia. Namun demikian, sejak tanggal 21 Juli 2021, Forum Urkantara sudah melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Gumregah Bakti Nusantara beserta Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia juga telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2021. Namun hingga hari ini kebijakan pemerintah belum satu pun memberikan stimulus, relaksasi, dan restrukturisasi hutang rakyat
baik KUR, UMI, LPDB, KUKM RI, program kemitraan, leasing kendaraan roda 2 dan roda 4, serta pemutihan BI checking dan bunga tertunggak bagi UMKM dan sektor informal. Kami sudah menyampaikan tidak ada gunanya 153 triliun rupiah, 253 triliun rupiah KUR plafon 2021 tatkala 80 hingga 90% pelaku UMKM dan sektor informal terkena hambatan administrasi BI checking sesuai dengan tata aturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, selaku Presiden Gumberga Bakti Nusantara, kami dengan penuh rasa hormat dan rendah hati memohon sekali lagi kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk segera mengambil kebijakan khusus memanggil Ketua Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemutihan BI checking, pemutihan bunga tertunggak UMKM dan sektor informal, serta mempermudah persyaratan administrasi kredit usaha rakyat ultramikro Indonesia serta kredit modal usaha lembaga keuangan pemerintah lainnya. Juga menunda cicilan KUR, kredit modal usaha, dan cicilan leasing kendaraan roda 2 dan roda 4 1 tahun ke depan mulai Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Saudara-saudara, khususnya pelaku ekonomi rakyat kecil kaulo alit, UMKM dan sektor informal yang saya cintai dan saya banggakan, dalam rangka untuk mencari kebuntuan jalan yang harus ditempuh demi geraknya roda ekonomi rakyat kecil kaulo alit di tengah segala keterbatasan dan kesulitan kebijakan pemerintah PPKM level 1 hingga 4. Maka pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, selaku Presiden Gumberga Bakti Nusantara GBN, kami meluncurkan dompet amal peduli dan produktif ekonomi rakyat kecil kaulo alit, atau kami sebut sebagai dapur ekonomi rakyat kecil. Saudara-saudara, peluncuran dapur ekonomi rakyat kecil ini, dompet amal peduli dan produktif ekonomi rakyat kecil kaulo alit ini, ditujukan dan dimaksudkan yang pertama menjadi sebuah solusi dalam kerangka untuk mendorong modal usaha kepada pelaku UMKM dan sektor informal yang sampai hari ini masih kesulitan mengakses kredit modal usaha di lembaga keuangan dan perbankan milik pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ditujukan untuk mendorong sebuah hal yang sangat praktis memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,
karena sebagian besar pelaku UMKM dan sektor informal hari ini juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, saudara-saudara, dompet amal peduli dan produktif ekonomi rakyat kecil dan kaulo alit ini atau dapur ekonomi rakyat kecil ada dua formula besar. Yang pertama adalah sebuah stimulus modal usaha dan fasilitas produktif kepada UMKM dan sektor informal yang sifatnya adalah bergulir dan dikelola secara based on ekonomi dan based on profesional. Kemudian yang kedua, dalam bentuk sebuah hal yang caritas, kita mendorong kebutuhan pokok untuk pelaku ekonomi rakyat kecil kaulo alit yang hari ini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, dua formula inilah yang akan segera kami kelola melalui Dapur Ekonomi Rakyat Gumregah Bakti Nusantara dengan sumber daya yang berasal dari segenap atau masyarakat kita yang hari ini memiliki sebuah kelebihan baik secara personal maupun secara institusional kelembagaan, baik lokal, regional, nasional maupun global. Kemudian yang kedua, sumbernya adalah dari dana hibah, baik hibah lokal, regional, nasional maupun global. Saudara-saudara yang kami hormati dan kami banggakan, dari berbagai sumber daya yang akan kita dorong melalui dompet dapur ekonomi rakyat kecil ini, diharapkan ada solusi kebuntuan yang dihadapi oleh UMKM dan sektor informal. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, kami juga menyampaikan dapur ekonomi rakyat kecil atau dompet amal peduli dan produktif ekonomi rakyat kecil kaulo alit ini akan dikelola di bawah koordinator nasional Saudara Muhammad Rifani Toce dan dikelola secara based on profesional oleh tim khusus Gumregah Bakti Nusantara di bawah supervisi Koperasi Gumregah Sakti Nusantara. Untuk itu kami juga perlu sampaikan, anggota dari berbagai organisasi usaha atau ekonomi rakyat kecil kaulo alit juga bisa mengakses program dan agenda dapur ekonomi rakyat kecil ini, baik dari Gumregah Bakti Nusantara, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Asosiasi Warung Tegal, dan pelaku ekonomi rakyat yang lain, termasuk ojek, sopir, home industri, serta pemulung dan pelaku UMKM dan sektor informal yang lain. Untuk itu, atas nama Presiden Gumregah Bakti Nusantara, dengan penuh rasa hormat dan rendah hati kepada seluruh rakyat dan bangsa ini yang memiliki kelebihan baik secara personal maupun secara kelembagaan untuk bisa bersama dan bersatu dengan dapur ekonomi
rakyat kecil GBN dalam kerangka menjalankan, melaksanakan, dan merealisasikan fasilitas usaha produktif, khususnya modal usaha bagi UMKM dan sektor informal yang hari ini menghadapi keterbatasan dan kesulitan. Kepada seluruh pemangku usaha besar dan konglomerat yang mengalir ekonomi di negeri ini, baik milik anak bangsa sendiri maupun milik asing atau global. Aku Presiden GBN, saya juga meminta partisipasi dan keterlibatan perusahaan-perusahaan menengah besar dan konglomerat untuk memperlancar, mensukseskan, mendorong fasilitas usaha produktif, fasilitas modal usaha bagi pelaku UMKM dan sektor informal melalui dapur ekonomi rakyat kecil GBN. Di balik segala keuntungan yang dikail perusahaan besar, menengah, dan konglomerat, ada hak-hak rakyat bangsa ini yang harus disalurkan secara tepat, khususnya di tengah ambruknya ekonomi rakyat hari ini. Kepada segenap kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di seluruh tanah air, mohon kiranya turut memperkuat, turut untuk mensukseskan dan mengetuk hati baik perusahaan, personal yang memiliki kemampuan di provinsi, di kabupaten kota, dan di seluruh wilayah Indonesia. Kepada pemangku Republik, Dewan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPRD Kabupaten Kota Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia, serta Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Mohon kiranya segera mengambil langkah-langkah khusus, duduk bersama Presiden Republik Indonesia untuk mengatasi mandeknya ekonomi rakyat kecil kaulo alit di seluruh tanah air. Akhirnya kami sampaikan terima kasih, dan insya Allah dalam tempo secepat-cepatnya program Dompet Amal Peduli dan Produktif Ekonomi Rakyat Kecil kaulo alit dapur ekonomi rakyat kecil GBN akan segera dibuka di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air. Insya Allah Tuhan yang Maha Jais, Allah yang Maha Rahman dan Rahim selalu menyertai ngambil tadinya, Neng. Dan upaya kita Iya, mulai meeting, Zoom meeting. dan ikhlas Ini videonya kok nggak ini sih? kepentingan Gua dan lagi Zoom meeting. perlindungan Sananya serta nggak di ini. kesejahteraan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Isinya nggak nampak. Maka kita Yang- semua selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah krisis kesehatan akan segera usai dan ekonomi Ini rakyat ada kecil tulisan Zoom nih. akan bergerak secara efektif. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat, selalu optimis.
hari esok jauh lebih baik, lebih sejahtera secara berkeadilan. Bagi saudara-saudara yang memiliki ketulusan hati, memiliki sebuah kesempatan dan kelonggaran dari segala sisi untuk bersama-sama dengan GBN mensukseskan dapur ekonomi rakyat kecil GBN ini, silakan menghubungi Presiden GBN 0812 931 8872 atau melalui email Sumbergah Nusantara Jaya atau melalui email dapur ekonomi rakyat kecil gbn@gmail.com. Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Insya Allah apa yang kita lakukan dijabah oleh Sang Hyang Jais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Silakan kawan-kawan kalau mau diskusi masih ada waktu 14 menit. Monggo Pak Amron dari Bengkulu, Bunda Indah dari Subang, Pak Kabul, Bekasi, Mas Ganis, Mas Ranu Rahman dari Kalimantan Tengah. Silakan. Monggo. Masih ada waktu 14 menit. Monggo silakan. Kalau mau berdiskusi. Silakan Bu Indah. Siapa? Monggo, Bu Indah. Gimana kabarnya Subang? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya. Sehat semua. Ya, tadi malam juga kita ngumpul di sekretariat. Ya, alhamdulillah. Monggo, Dr. Darmawan. Senior. Kita hari ini ingin merajut sebuah langkah terobosan supaya rakyat kita ekonominya bergerak. 2 hari yang lalu saya webinar dengan Setara, seniman Nusantara, yang namanya dalang itu dalam strata ekonomi sosial kelompok menengah. Tapi hari ini sudah tidak bisa beli beras, tidak bisa beli lauk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga dapat laporan dari seluruh tanah air melalui WA, SMS, telepon, inbox Facebook, atau webinar dan yang lainnya, kondisinya semakin hari semakin memprihatinkan. Monggo silakan. Dan saya minta nanti yang hadir, saya mohon berharap bisa segera bersama-sama kita mewujudkan program dompet dapur rakyat ekonomi rakyat kecil ini, sebuah dompet amal peduli dan produktif. Jadi yang nggak bisa makan kita kasih beras, yang tidak bisa berusaha kita kasih kail modal usaha. Sembari menunggu pemerintah dan negara hadir untuk menyelamatkan ekonomi rakyat kecil kaula arit di tanah air kita ini. Monggo silakan. Bu Ida dari Sukabumi, monggo disampaikan. Masih ada waktu 11 menit. Monggo. Ini ada teleponnya Saudara Kornas, Saudara Muhammad Rifani, mohon dicatat 0812 8517 4767. 0812 8517 4767. Monggo Pak Amron dari Bengkulu. Gimana kabar Bengkulu?
Saya kawan itu. Singkong. Pak Kabul dari Bekasi. Aduh, baterai lemah. Monggo Pak Ganis Irawan. Di mana casan mama? Monggo silakan kalau mau ada yang mau diskusi atau dialog. Masih ada waktu 10 menit lagi. Baterai. Mana sih casannya? Sebentar Mas Ali, lagi nyari charger. Oh, nggih. Monggo. Kalau Pak, siap. Lembaganya apa nih Pak Dokter? Jadi ini pelaksananya adalah Gumberga Bakti Nusantara. Programnya Dompet Amal Peduli dan Produktif Ekonomi Rakyat Kecil atau kita singkat Dapur Ekonomi Rakyat Kecil. Supervisinya, karena GBN itu organisasi sosial kemasyarakatan tidak bisa mengolah secara based on business, supervisinya adalah Koperasi Gumberga Sakti Nusantara. Program ini terbuka untuk seluruh pelaku ekonomi rakyat dari organisasi atau lembaga apapun yang selama ini menaungi mereka. Jadi tidak terbatas GBN, tidak terbatas APLI, bisa dari APSI, bisa dari IKAPI, bisa dari Aliansi Pedagang Pasar, bisa dari komunitas ojol, bisa dari komunitas home industri, dan yang lainnya. Begitu, Pak Darmawan, Senior. Ya. Sekretariat kita di mana nih Pak Dokter? Apa? Sekretariat Di pusat kita Jakarta di mana? Utara, Pak. Kita bergerak dari utara ke barat, ke selatan, dan ke timur, Pak. Jadi nanti tata kelolanya ada di kantornya Pak Muhammad Rifani di Jakarta Utara, kantor pusatnya. Kemudian di tiap provinsi kita buka kantor officernya di kabupaten kota di 514 di tanah air. Juga kita buka working office-nya untuk dapur ekonomi rakyat kecil ini. Perlu saya sampaikan program hari ini yang sifatnya charitas terkait dengan mendorong kebutuhan pokok bagi UMKM dan sektor informal yang kesulitan itu sifatnya sementara. Tapi yang program untuk mendorong fasilitas usaha produktif kepada UMKM itu bagian dari holding sosial ekonomi rakyat GBN yang akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, begitu. Monggo silakan Pak Kabul, ada Pak Kabul, Pak Ganis, Bu Ida, Pak Muhammad Samsi, Pak Rano dari Kalimantan Tengah. Monggo Pak Kabul. Monggo silakan yang mau diskusi. Bu Ida, ada menyampaikan sesuatu dari Sukabumi? Senior Muhammad Samsi, Pak Samsi? Mas Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mohon memperkenalkan diri. Silakan. Kenalkan, saya Dr. Ganis Irawan. Oh, Masya Allah. Gimana dokter penyakit dalam? Sudah Ya, Mas Ali. sejauh apa penderitaan para dokter ini? Silakan. Ya, Dokter Ganis. saya mengikuti aja Mas Ali. Nggih. Saya kira gerakan untuk penguatan ekonomi rakyat itu cukup bagus ya. Tapi secara teknisnya saya mungkin tidak terlalu banyak
tidak punya banyak kompetensi untuk bicara situ terlalu jauh, tapi mudah-mudahan kalau dikawal dengan baik proses Ya, Dr. Ganesh, lanjut. Halo? Halo, Dr. Ganesh? Jadi hari ini saya bersyukur ada Dr. Ganesh. Ini sejawat saya, dia ahli penyakit dalam. Mudah-mudahan beliau nanti juga berkenan mengetuk. Intinya kalau kita kan, ya? kebetulan saya dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Ya, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Lanjutkan Mas Ganesh. Monggo, silakan. Silakan Dr. Ganesh. Jadi kalau nanti para dokter, para insinyur, para ahliya, baik yang uangnya ada di bank maupun di bawah bantal, kemudian terpanggil secara moralitas, dan tata kelola dapur ekonomi rakyat kecil ini trusted atau amanah, dan jaminannya saya sendiri sebagai Presiden GBN, insya Allah program ini akan bermanfaat untuk mendongkrak ekonomi rakyat kecil kita segera bergerak kembali. Kita berharap memang peluang yang ada di hampir semua lini, di samping memang keterbatasan akibat kebijakan, di sisi yang lain daya beli rakyat semakin turun, sehingga berjualan atau berproduksi pun omsetnya turun lebih dari 50%. Nah ini nanti kita dorong sebuah strategi baru sebagai terobosan baru untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat kita. Monggo kalau ada yang lain, ada waktu 3 menit ya. Karena ini batasnya hanya 45 menit. Itu Pak Darmawan. Senior. Ya, siap saja kita dari akademisi nanti kita gerakkan. Yang penting semua diurus struktur, lalu kepengurusannya ada kejelasan, legalitas segala macam, biar kita gampang untuk menyalurkan hal-hal yang bisa kita kerjakan, hal-hal yang bisa kita bantu, kita ada salurannya yang sesuai dan tepat. Itu aja mungkin Pak Dokter. Ya, terima kasih Senior Darmawan. Beliau ini adalah penggagas pesantren kedokteran dari kawan-kawan alumni Universitas Negeri Mataram, dan saya diminta sebagai salah satu yang terlibat di dalamnya. Dan mudah-mudahan langkah awal ini dijabah oleh Gusti Allah Sang Hyang Jais, terlaksana dengan cepat dan efektif. Masih ada waktu, monggo silakan. Ini juga ada Pak Darussalam, beliau Sekjen ASOPI, kalau nggak salah, Asosiasi Seni IO dan sebagainya. Beliau juga terlibat dalam Setara Seniman Nusantara yang 2 hari lalu mengundang saya untuk webinar dengan para pegiat dan pelaku ekonomi di bidang seni dan budaya di seluruh tanah air. Monggo silakan. Mas Kabul. Monggo silakan Mas Kabul. Halo. Ya, silakan. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suruhan menginginkan satu pembentukan peresmian pengurus APKLI Pasuruan. Karena bulan kemarin sudah dibentuk APKLI di kecamatan dan sudah kerjasama dengan Disperindak.
salah satu kecamatan yang paling aktif adalah di Wonorejo. Itu sudah dapat bantuan dari kecamatan dan Dispindak. Mohon bantuan panjenengan untuk pengembangan APLI di Pasuruan, langkah-langkahnya gimana? Mohon petunjuknya. Ya, nanti saya akan hadir. Saya satukan dengan roadshow Atmo Nuswantara Tour ke Jawa Timur selama 5 hari. Dan secara langsung akan saya sampaikan di Pasuruan, Jawa Timur, Pak, perihal tersebut. Gitu ya. Kita tunggu kebijakan PPKM. Kalau sudah mereda, saya akan ke Jawa Timur selama 5 hari untuk Atmo Nusantara Tour yang sudah tertunda sejak bulan Juni lalu, Juni 2021 begitu ya. Monggo silakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. salam buat kawan-kawan di Pasuruan. Monggo kalau masih ada. Monggo Pak Kabul, Mas Darussalam, Pak Ranu Rahman dari Kalteng, Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Darussalam dari Asopsi Aliansi Sonsim Organizer dan Pekerja Seni Indonesia. Pas kebetulan saya jabatannya adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal. Jadi memang belum organisasi masih baru, jadi belum banyak yang berdiri di daerah-daerah. Tapi sudah ada di perwakilan di Lamando, Kalimantan Tengah, juga Cilacap, Kota Tegal, Brebes, persiapan untuk Kebumen dan Banjarnegara. Terus pusatnya memang sekarang masih di Kabupaten Tegal. Salam kenal saja untuk semuanya. Saya nderek nyimak karena tidak mengikuti dari awal tadi, sibuk itu nganter-nganterkan jeruk. Saya jualan jeruk lemon ini pas kebetulan lagi booming untuk penambahan vitamin C untuk antibodi tubuh katanya sih. Tapi ini lagi booming, harganya juga lumayan meroket di Tegal. Sekedar tanya saja untuk APLI sendiri di Jawa Tengah sudah ada di mana saja, Pak Presiden, Dokter? Untuk Asosiasi PKL Indonesia di 35 kabupaten kota dan provinsi se-Jawa Tengah sudah eksis, Pak Darussalam. Gitu. Ya, untuk Kabupaten Tegal sama Kota Tegal sendiri ada perwakilannya. Kalau ada. Nanti saya di nanti WA kontaknya. Japri, ya. Ya, nanti Japri. Oke, siap. Saya kira itu aja. Monggo silakan yang lain direct nyimak saja dulu. Oke, Mas Darussalam. Ya, monggo kalau ada masukan-masukan, karena ini sebenarnya sudah berencana lama, tapi dalam waktu 1 minggu terakhir ini saya turun ke lapangan dan dapat berbagai masukan, laporan, dan situasinya memang semakin hari semakin berat bagi rakyat. Maka hari ini saya konsultasi dengan para senior dan pamit untuk diluncurkan dapur ekonomi rakyat atau dompet amal peduli dan produktif. Sebenarnya awalnya hanya produktif saja, Bang Darmawan. Jadi kita memang fokusnya untuk memberi kail kepada UMKM. Tapi karena sebagian dari pelaku UMKM juga nggak bisa makan, makanya ada yang istilah peduli itu, yang sifatnya adalah charitas, dan itu hanya sementara. Bila sangat terpaksa, rakyat kita bantu untuk kebutuhan sehari-hari berupa sembako. Gitu, ya. Tapi yang utamanya adalah fasilitas usaha dan modal produktif untuk UMKM. Jadi sifatnya bukan charitas, namun dana bergulir seperti program Grameen Bank atau programnya Yayasan Dana Mandiri, Profesor Dr. Haryono Siono, gitu ya. Atau dulu
senior almarhum almarhumullah Mas Adi Sasono juga pernah punya program yang sama. Dan saya meyakini bahwa sumber daya itu sangat besar. Kala tadi ada Dr. Ganis, dia rating di bawah saya, spesialis penyakit dalam, dia pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Tentunya ini juga sebuah potensi yang besar untuk bisa di-networkkan dengan agenda ini begitu. Nanti ada potensi-potensi yang lain. Monggo, Pak Darmawan dan yang lainnya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Insya Allah apa yang kita lakukan ini dengan niat tulus dan ikhlas, dengan segala daya dan sumber daya yang kita miliki hari ini, akan dilancarkan dan disukseskan untuk kemanfaatan bagi UMKM dan sektor informal di seluruh tanah air. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah kalau Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia itu hanya mendampingi pelaku pedagang kaki lima. Tapi kalau Gumregah Bakti Nusantara itu mendampingi seluruh pelaku ekonomi rakyat kecil, UMKM dan sektor informal, yang di dalamnya juga ada buruh, ada seniman, ada kerajinan, home industri, ojek, sopir dan becak, serta yang lainnya. Jadi itu yang hari ini kenapa program ini ada di GBN, bukan diluncurkan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Karena saya sendiri pribadi dan sebagai Presiden GBN berharap seluruh pelaku ekonomi rakyat bisa kita berikan fasilitas. Dan seluruh organisasi yang selama ini menaungi pelaku UMKM dan informal juga diharapkan bisa bersama-sama kita untuk mensukseskan agenda ini. Begitu. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan insya Allah membawa kemanfaatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sejahtera, selamat siang. Taufik walhidayah waridha wa inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.